tadi pagi itu ada ceramah bareng sama salah satu calon wakil gubernur Jakarta. Nggak usah sebut nama dah. Yang pasti yang bilang Nabi Muhammad pengangguran tuh. Nah, ini kan musibah ini. Orang pada nyambut, saya bingung tuh. Kok wah ada dia tuh. Udah gak lama kita balik dah. Kalau kita baca qasidah yang sering dibacakan di masjid-masjid, itu kan digambarkan bahwa Nabi nggak pernah nganggur. Mana ada ceritanya Nabi Muhammad nganggur? Di qasidahnya apa misalnya tuh? Saat kecil menggembala, ya kan? Dagang saat remah, itu nganggur apa enggak tuh? Mana ada Rasulullah nganggur? Dan hidupnya bukan nganggur, tidur di rumah, tunggu umur 40 dah nih, masih lama nih, ntar dah. Kalau umur 40 baru saya kerja, baru saya gerak, baru enggak ada. Udah tahu, makanya dari awal udah menunjukkan tanda-tanda bahwa memang beliaulah orang yang paling layak dan terbaik di antara orang yang hidup di zaman itu. Kita bingung, dan orang semua tadi ya di salah satu daerah mengangkat-ngangkat dia. Subhanallah, pas baca pasal ke-9 tadi kebayang ke situ. Pasal ke-9 ini indah banget. Saya jelasin sedikit ya. Pasal yang ke-9 nih, yang khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Jadi di sini Imam Al-Busiri menceritakan tentang bagaimana beliau melayani Nabi dengan pujian-pujian, syair-syair, berkhidmat kepada beliau dengan harapan astaqilu bihi dzunuba umrin madha. Biar dosa-dosa saya yang selama ini udah saya kerjakan itu bisa dihapusin sama Allah. Emang dosa apaan yang dikerjakan? Nah, yang dikerjakan apa? Idh qalladani ma tukhsha awaqibuhu ka'annani bihi ma hadyun minan na'ami. Dia punya dua pekerjaan ya. Kalau sekarang beliau Imam Al-Busiri memuji Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad, dulunya karena jago bikin syair, pernah suka bikin syair buat raja-raja, penguasa-penguasa. Idh qalladani, itu dua, memuji raja, melayani raja, itu udah kayak mengikat saya. Ma tukhsha awaqibuhu, dan saya takut akibat-akibat dari apa yang saya pernah lakukan dulu. Ka'annani bihi mahadyun minan na'ami. Saya udah kayak hewan aja yang diikat pakai tali, kemana aja ikut, suruh muji-muji, disuruh angkat-angkat, padahal tukang minum khamr, padahal zolim. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ata'tu ghayyas siba. Masa muda saya kegoda sama yang model begitu. Fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami. Tapi tahu gak, kata Imam Busiri, dua itu saya kerjain, melayani, memuji penguasa-penguasa yang zalim. Wallahi, kata beliau, wa ma hasaltu illa, saya enggak dapat kecuali 'alal athami wan nadami. Cuma kumpulin dosa sama sekarang nyesel. Ente bayangin nih, sekarang ente angkat-angkat dia sampai tua, pusing nanti. Ngapain anak dari dulu angkat-angkat orang-orang yang zalim, yang enggak adil? Kenapa saya enggak angkat-angkat Nabi aja yang udah jelas manusia suci, enggak bakal mengecewakan kita. Jadi sekarang enggak usah buang-buang waktu buat muji-muji orang-orang yang lagi pada kontestasi. Kan disebutin bahwa orang yang rugi itu orang yang dia jual akhiratnya untuk dunianya dia. Tapi ada yang lebih merugi lagi, yang menjual akhiratnya demi dunia orang lain. Orang lain yang dapat dunia, orang lain yang dapat jabatan, orang lain yang dapat duit, kita yang ribut sama orang, kita yang berantem sama sahabat kita, kita yang kata-kataan caci maki sama teman-teman kita. Buat siapa? Buat orang lain. Kitanya nggak dapat dunia, akhirat kita juga nggak bakal dapat dengan berantem mulu. Itu dia punya jual beli rugi luar biasa. Dia punya urusan bakalan berantakan. Kenapa? Sebab dia
menjual akhiratnya demi mendapat hal yang cuman sebentar doang di dunia. Emang nggak boleh kalau kita mau mendukung boleh. Yang saya tadi bilang nggak boleh itu kalau sampai berlebihan, sampai berantem, sampai ribut, sampai kita fanatik. Kalau kita mau dukung itu hak kita. Terus Imam Busiri tuh lagi bayangin kenapa pada akhirnya yang biasa muji raja, ngangkat raja, kenapa sekarang berubah? Karena beliau lagi mikirin, in lam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi. Saya cuma lagi bayangin aja, ini saya begini dapat duit. Tapi kalau nanti dengan begini, lam yakun akhidhan biyadi, Nabi enggak mau mengambil tangan saya, Nabi enggak mau meraih dan menggandeng saya, udah pasti kaki saya bakal terpeleset waktu lewat sirat. Saya cuma lagi bayangin itu doang, makanya udah deh nggak mau lagi deh yang namanya muji pejabat, ogah, nggak mau. Apalagi yang pengatain Nabi, na'udzubillah min dzalik.